Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 12 Juni 2026. Oke, langsung aja kita mulai dari saham Bufa nih temennya. Nah, saham Bufa ini yang seperti kita jelaskan di awal-awal temennya, di time frame besarnya dia ini bergerak bullish, dia masuk ke dalam area demand zone. Nah, ini area demand zone nih Kak ya. Lalu dia membuat pattern yang namanya falling wedge. Nah, falling wedge ini pattern yang memberikan dampak kenaikan dan targetnya di sini. Kenapa targetnya di sini ya? Karena memang ini target patternnya yang seperti saya jelasin di awal-awal Kak. Kalau kalian menemukan chart pattern, nah itu bagus temennya. Karena apa? Karena udah enak banget Kak, udah sepaket Kak. Stop lossnya dikasih tahu, cara entry-nya juga, take profitnya juga. Nah itu udah sepaket kalau chart pattern temennya. Nah sekarang coba kita lihat di daily time frame. Nah jadi ingat temennya, bukan berarti ada pattern falling wedge misalkan nanti saya langsung masuk nih, nggak begitu Kak konsepnya temennya. Pertanyaan selanjutnya bukan entry di mana Kak. Pertanyaan selanjutnya adalah dia valid atau tidak. Jawabannya tidak. Ya, lebih tepatnya belum valid Kak ya. Nah jadi pattern tersebut valid apabila Kak garis kuning ini dijebol ke atas nih ya. Garis kuning ini dijebol ke atas. Nah jadi lebih baik kalian bisa tunggu dulu deh, garis kuning ini dijebol dulu ke atas ya. Bisa gagal nggak? Ya bisa. Temen yang saya jelasin di awal-awal, market ini tidak ada yang namanya kepastian, ada kemungkinan. Karena isinya kemungkinan, tugas kita sebagai seorang trader apa? Antisipasi, batasi kerugian, pakai stop lossnya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Adaro. Untuk saham Adaro nih kalian perhatikan baik-baik Kak. Di time frame besarnya ini jelas sekali Kak, dia ini bergerak di dalam trend bullish. Jadi pada intinya selagi garis kuning tidak dijebol ke bawah apapun itu, saham Adaro ini masih bergerak di dalam trend bullish teman ya. Nah sekarang kita lihat di daily time frame. Di daily time frame di sini ada sideways Kak. Nah kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini ada sideways nih teman ya. Nah jadi kalau ada sideways seperti ini cara entry-nya, yang pertama agresif trading nih ya. Dia jebol, lu bisa langsung entry, agresif trading tuh Kak ya. Targetnya di mana ya? Targetnya di resistance terdekatnya aja deh temennya, nggak usah jauh-jauh Kak targetnya ya. Itu agresif. Kalau defensif bagaimana? Lu bisa tunggu dia retest. Oke, dia jebol ke atas, dia retest. Nah nanti lu bisa masuk di sini temen ya. Oke, nah ini target pertama. Nah nanti target kedua bisa lu ukur aja pakai Fibonacci, tarik dari bawah ke atas. Nah mungkin nanti kalian bisa setting di 1618. Nah ya kira-kira seperti itu temen ya. Itu bisa kalian sesuaikan aja dengan cara kalian masing-masing deh. Karena setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada orang yang takutan, ada orang yang beranian. Oke temennya, kita lanjut lagi untuk saham Medco. Untuk saham Medco ya sesuai dengan masih sesuai dengan analisa kita di awal Kak ya. Dia ada plan 1 dan ada plan 2. Plan 1 nanti ketika bursa buka dia bisa langsung jebol ke bawah. Plan 2 kalaupun ini kan sideways nih Kak ya. Kalaupun sidewaysnya jebol ke atas, ingat bisa naik nggak bisa, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara. Paling juga dia naik sampai sini Kak, maksimal nih ya. Naik sampai sini ya tetap area akan turun Kak. Karena apa? Karena secara garis besar ya masih bergerak di dalam trend bearish temen ya. Jadi selagi di time frame besarnya belum berubah ya, kalaupun dia naik ya bisa naik, tapi kenaikannya cuma kenaikan sementara aja. Ingat ini bearish Kak. Oke. Untuk saham TPA juga masih temen ya, ada potensi penurunan sampai ke area tersebut. Oke. Nah lanjut lagi deh ya. Untuk saham apa MSIN nih temen ya, MSIN. Nah jadi kalian perhatikan deh, MSIN ini kalau kita perhatikan di weekly time frame dia ini sudah mulai transisi Kak. Dari trend bearish sekarang sudah mulai masuk nih ke dalam awal permulaan daripada trend bullish. Nah tapi ingat sekali lagi, bukan berarti di weekly time frame bullish dan lain sebagainya kalian langsung main hajar-hajar aja setelah kalian entry di daily time frame ya, atau setelah kalian compare ke daily time frame kalian main hajar-hajar, ya nggak bisa begitu Kak. Kita mau entry kita harus tahu momentum dan konfirmasi. Nah kita harus tunggu dulu nih dia membuat higher low 2 kali deh Kak ya. Nanti nah jadi sebenarnya cara agresifnya nih Kak, lu bisa masuk di sini Kak. Nanti bisa kalian ukur aja deh pakai Fibonacci deh ya. Lu tarik nih dari bawah ke atas. Nah nanti lu tandain aja deh di 382, 50% dan 61,8%. Nah nanti kalian bisa tandain nih Kak di area-area pentingnya. Dan ingat sekali lagi, bukan berarti dia masuk lu langsung entry loh temen ya. Kalian bisa tunggu konfirmasi dulu nanti. Nah ya jadi kalian bisa tandain dulu deh, ini yang agresif nih Kak ya. Oke sebentar nih, ini yang agresif trading nih. Nah ya, lo bisa tunggu harganya ini masuk ke dalam area tersebut. Nah tapi ingat, perhatikan stokastiknya harus berada di bawah, lalu reaksi harga juga mendukung. Kalau itu sudah terjadi, nah itu bisa entry Kak, itu agresif. Kalau defensif, biarkan dia naik, dia koreksi, lu ukur pakai Fibonacci, baru lu masuk di area tersebut. Itu cara yang defensif ya, karena memang sejatinya kalau kita masuk di dalam awal permulaan daripada trend bullish, kita harus menunggu higher low 2 kali. Nah kalau di sini kan higher low-nya baru 1 kali nih ya. Ini kan dari lower low temen ya, ini masih lower high ya. Lalu higher low nanti membuat higher low yang kedua, baru kita bisa entry. Idealnya seperti itu Kak ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke kita lanjut lagi untuk saham BP. Nah untuk saham BP juga masih ada potensi penurunan Kak ya. Nah sekarang kita update lagi deh ya. Kita tarik nih untuk target penurunan selanjutnya sampai mana nih. Oke. Nah jadi kalau misalkan garis merah ini dijebol, dia akan lanjut turun Kak. Sampai mana? Sampai ke area tersebut. Nah kira-kira seperti itu ya.
Oke, sampai ke area tersebut. Nah, ya, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk pakai stop loss ya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk ya jelas jangan masuk, Kak. Ya, oke, kita lanjut lagi untuk sampai BKSL. BKSL juga masih ada potensi penurunan, Kak. Nah, apabila garis hijau ini dijebol, dia akan lanjut turun sampai mana? Nah, kita ukur lagi nih, Kak ya. Sampai 1272 aja dulu, temen ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, bagaimana pakai stop lossnya? Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham koin. Koin juga masih ada potensi penurunan nih, Kak ya. Nah, jadi ya untuk minimal kita bisa di sini dulu deh ya. Ini target penurunan minimal nih, kita fokus di sini aja dulu, Kak. Kalau misalkan area tersebut dijebol, dia akan lanjut turun sampai ke sini. Nah, baru kita pikirin yang bawahnya ya. Jadi jangan langsung mikirin yang bawahnya dulu, Kak ya. Takutnya nanti kalian makin pusing, temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk sambul, temen ya. Untuk sambul juga masih ada potensi penurunan, Kak. Minimalnya sampai mana? Minimalnya sampai sini. Ya, ini udah saya jelasin di awal kan, temen ya. Kalau lu udah masuk di sini, masuk dalam area tersebut langsung cut. Ya, karena apa? Karena bearish bisa naik kayak bisa, tapi kenaikan cuma sebatas kenaikan sementara aja. Kalau misalkan garis kuning ini dijebol, dia akan lanjut turun sampai mana? Sampai ke area sini nih, Kak. Nah, ya, jadi pakai stop lossnya tidak boleh lebih dari 10%. Oke, kita lanjut lagi untuk saham PPRE, teman ya. Untuk saham PPRE juga, temen ya, masih ada potensi penurunan ya. Rata-rata emang begini semua, temen ya. Kondisi kan juga seperti ini, Kak ya. Dia masih ada potensi penurunan ya. Minimal kita setting sini dulu deh, Kak ya. Nanti saya akan update lagi deh ya untuk saham PPRE. Kita lanjut lagi untuk saham Rise nih, Kak. Rise, nah kalian perhatikan ya, dia sempat naik. Nah, tapi ingat dia ini masih bearish. Nah, trend bearish bisa naik nggak bisa, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja. Dan di sini ada area supply zone ya. Supply zone ini apa? Supply zone ini adalah area yang terdapat banyak penjual yang siap menjual barang. Seharusnya besar kemungkinan ketika harga naik dia akan diseret lagi ke bawah. Karena apa? Karena secara garis besar masih bearish, Kak. Bearish bisa naik kayak bisa, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja, sebatas koreksi aja ya. Jadi kalian gak usah berharap lebih, temen ya. Nah, kira-kira seperti itu, temen ya. Jadi memang kalau di dalam kondisi seperti ini, Kak, swing trading terus terang aja nggak ada momentum, temen ya. Kalau kalian scalping, nah itu banyak momentumnya, Kak ya. Nah, jadi kalau kalian mau tahu cara scalping itu bagaimana, coba deh lu tonton di kelas digitalnya. Kalian scroll ke bawah, nah itu ada judulnya tuh, Scalping Part 2. Nah, coba deh kalian tonton. Oke, temen ya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi. Oke, saya Rido Siap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.